Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali lagi bersama Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, dalam rangkaian kunjungan kerja ke Ukraina, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan rombongan berkesempatan untuk mengunjungi dan memberikan simbolis bantuan kemanusiaan kepada salah satu rumah sakit di sekitar Kiev. Setelah itu dilanjutkan dengan pertemuan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Iriana Jokowi beserta rombongan tiba pukul 8.50 waktu Kiev pada Rabu 29 Juni 2022 setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih dari 11 jam. Pada kunjungan tersebut, Presiden langsung disambut oleh Deputi Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Senik, Kepala Komisi Hubungan Antar Pemerintah Ukraina Indonesia Taras Kachka, dan pejabat KBRI Kiev. Adapun sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh Presiden yakni diawali dengan meninjau reruntuhan gedung-gedung yang terdampak karena perang di kompleks apartemen Lipki di kota Irpin, dengan 40% penduduknya telah kembali ke kota Irpin. Dalam keterangan persnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Jokowi juga berkesempatan untuk mengunjungi salah satu rumah sakit di sekitar Kiev. Ibu Iriana Joko Widodo secara simbolis menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan kepada Pusat Ilmiah dan Bedah Endokrin, transplantasi organ dan jaringan endokrin Ukraina di pusat kota Kiev. Dan dengan bismillah saya mendampingi Bapak, moga-moga peperangan ini segera berakhir. Karena sangat merinding saya lihat. Selain bantuan kemanusiaan, pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan lain melalui Palang Merah Ukraina, di mana pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk merekonstruksi rumah sakit yang rusak akibat perang. Dari kota Irpin, Bapak Presiden bersama dengan Ibu Negara meninjau salah satu rumah sakit di sekitar Kiev, di mana Ibu Negara menyerahkan bantuan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat Indonesia berupa obat-obatan yang diperlukan oleh rumah sakit yang ada di Ukraina. Selain bantuan yang secara simbolis disampaikan Ibu Negara, pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan melalui Palang Merah Ukraina dan juga komitmen untuk membantu rekonstruksi rumah sakit yang terdampak perang. Agenda selanjutnya yang dilakukan Presiden Joko Widodo ialah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Istana Markinsky, Kiev, Ukraina, dengan membawa beberapa upaya yang bisa dilakukan Indonesia untuk Ukraina. Salah satunya dengan tawaran Presiden Joko Widodo untuk membawa pesan dari Ukraina ke Rusia sebagai upaya mencapai semangat perdamaian kedua negara meskipun sulit untuk dicapai. Presiden juga menyampaikan bahwa kunjungannya tersebut merupakan wujud kepedulian masyarakat Indonesia untuk Ukraina, melihat pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Saya tegaskan posisi prinsip Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Yang ketiga, walaupun masih sangat sulit dicapai, saya tetap sampaikan pentingnya penyelesaian damai dan spirit perdamaian tidak boleh pernah luntur. Dalam kaitan ini, saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin yang akan saya temui segera. Seraya dengan itu, Presiden Zelensky mengucapkan rasa terima kasihnya dan turut mengundang kalangan usaha Indonesia untuk berpartisipasi dalam rekonstruksi Ukraina pasca perang melanda. Dan saya harap kita dapat membantu rekonstruksi Ukraina, dan saya mengundang Indonesia dan juga perusahaan Indonesia dan juga profesional-profesional Indonesia untuk ikut ke dalam proyek-proyek yang ada di Ukraina saat ini. Terima kasih atas negosiasi yang berjalan, terima kasih atas kepercayaan Anda, terima kasih.
Komisi Pemilihan Umum diberikan akses terhadap data nomor induk kependudukan atau NIK oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dilakukan dalam rangka pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilu 2024. Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum terkait data kependudukan sebagai persiapan pemilu 2024. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrullah mengatakan pihaknya memberikan hak akses nomor induk kependudukan atau NIK kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai upaya dukungan terhadap pemilu. Penyerahan hak akses itu ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan Dukcapil serta penyerahan hak akses NIK kepada KPU pada Rabu 29 Juni 2022. Zudan menyebut penandatanganan PKS ini mengulang sejarah 5 tahun lalu. Saat itu Ditjen Dukcapil juga menyerahkan hak akses yang disebut sebagai super user. Dengan penyerahan akses NIK ini, KPU di 514 kabupaten kota dan di 34 provinsi nantinya dapat melihat database Dukcapil. Jadi rekan-rekan KPU kalau ingin melihat seseorang ini terdaftar di kabupaten mana, ketik NIK-nya saja. Kemudian dia status umurnya berapa, masih ragu. Tanya NIK-nya berapa, bisa dibuka. Dengan pemberian hak akses ini, Zudan berharap dapat mempercepat upaya membangun demokrasi lebih baik di tanah air. Kita bisa terus meningkatkan kualitas demokrasi berawal dari data kependudukan sebagai bahan untuk menyusun DPS dan DPT. Di kesempatan yang sama, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari memuji pendekatan birokrasi gesit dan mampu beradaptasi dalam segala situasi yang diprakarsai Dirjen Zudan Arif Fakhrullah. Menurutnya, upaya tersebut untuk memberikan kemudahan KPU untuk menyukseskan pemilu 2024. Ketua KPU RI Hasyim Asyari menegaskan kerjasama dengan Kemendagri merupakan bentuk pelayanan kepada publik, khususnya jelang Pesta Demokrasi 2024. Salah satu yang jadi sorotan terkait kelengkapan data yang valid, sehingga tentunya meminimalkan gesekan politik. Menurutnya, dengan penandatanganan PKS ini menjadi dasar bagi KPU untuk pemutakhiran data pemilih bersumber dari DPT yang dikelola oleh KPU dan data DP4 oleh Kemendagri. Penandatanganan MOU ini, penandatanganan PKS ini, dan juga penyerahan hak akses NIK itu menjadikan data yang ada di KPU juga makin komprehensif, makin valid dan juga makin mutakhir. Dan demikian juga ada kegiatan yang menjadi amanah undang-undang juga, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan setahun 2 kali, itu juga semakin kegiatannya makin progresif begitu, karena dukungan dari Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Upaya Ditjen Dukcapil dan KPU ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar Dukcapil selalu proaktif memutakhirkan data penduduk sehingga semakin akurat untuk pemilu 2024. Ini sebagai sebuah bentuk data sharing agreement ya, supaya kemudian data di Kemendagri juga pemutakhirannya berdasarkan hasil pemilu, daftar pemilih hasil pemilu terakhir, itu juga menjadi sesuatu yang penting. Nah, nanti secara bertubi-tubi setelah pemilu 2024 segera digelar Pilkada 2024 yang itu dibutuhkan atau diperlukan pemutakhiran data pemilih kembali. Sementara itu pemirsa, Kementerian Pertanian Republik Indonesia memastikan ketersediaan hewan kurban sehat aman untuk Idul Adha 1443 Hijriah di Indonesia, meski dilanda wabah penyakit PMK. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian, Agung Suganda mengatakan jumlah hewan kurban tahun ini surplus dan dapat dikatakan aman untuk masyarakat yang berkurban.
Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan, meski dilanda wabah penyakit mulut dan kuku di Indonesia, Kementan memastikan ketersediaan hewan kurban sehat untuk Idul Adha 1443 Hijriah atau 2022 Masehi dipastikan masih aman. Jumlah kebutuhan hewan kurban tahun ini diprediksi mencapai 1.808.522 ekor, sementara ketersediaannya masih berada di angka 2.278.158 ekor. Artinya masih menjadi surplus 469.638 ekor, sehingga masih aman untuk masyarakat yang ingin berkurban. Tetapi kalau kita breakdown lagi berbasis provinsi, memang masih ada beberapa provinsi yang masih mengalami defisit terkait dengan hewan kurban ini. Antara lain adalah DKI Jakarta, kemudian juga Provinsi Jambi, Babel, DIY, Kaltara, dan Kaltim. Tetapi seiring dengan semakin dekatnya dengan Idul Adha ini, pergerakan ternak-ternak dari daerah hijau ini terus berjalan, dan kita sudah memiliki rekayasa jalur distribusi khususnya untuk mensuplai kebutuhan di daerah-daerah konsumen. Agung menyarankan untuk masyarakat di daerah dengan ketersediaan hewan kurban yang terbatas dapat melakukan kurban Idul Adha secara online melalui penyelenggara kurban resmi. Sementara berdasarkan data Kementan, jumlah hewan ternak yang terkonfirmasi positif penyakit mulut dan kuku di Indonesia mencapai 283.606 ekor. Langkah-langkah yang telah dilakukan Kementan diantaranya membentuk gugus tugas pembuatan posko krisis center, penetapan dan penutupan zona wabah, pemberian bantuan obat berupa vitamin, antibiotik, disinfektan, sosialisasi, serta edukasi masyarakat. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.